Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sungguh mengejutkan reaksi Erick Thohir usai Indonesia kalah dari Uzbekistan. Langsung datangi ruang ganti timnas Indonesia dan bilang begini. Sungguh membuat linglung penduduk Indonesia akibat kekalahan 2-0. Shin Tae-yong bicara buka-bukaan soal penyebab timnas Indonesia U23 kalah dari Uzbekistan. Wasit VAR awal perusak segala-galanya, cenderung merugikan timnas Indonesia U23. 3 laga yang libatkan Sivakorn Poudom di Piala Asia U23 2024 selalu diiringi kontroversi. Reaksi keras Justin Hubner kepada wasit usai timnas U23 Indonesia kalah mengenaskan dari Uzbekistan. Ex-Jo PSSI berkomentar, wasit VAR satu ini merugikan kita lagi. Sungguh mengejutkan, warga Cina ikut kesal dengan wasit Shen Yinhao yang banyak merugikan timnas Indonesia U23. Sungguh mengharukan demi anak, sambil meneteskan air mata ibu, Pratama Arhan minta maaf gawang timnas Indonesia U23 kebobolan gol bunuh diri sang anak. Tolong jangan dihujat. Sungguh peristiwa yang tidak disangka dan tidak diharapkan. Shin Tae-yong sampaikan kondisi terkini soal mental skuad timnas Indonesia U23 usai dikalahkan Uzbekistan. Sungguh mengejutkan reaksi Erick Thohir usai Indonesia kalah dari Uzbekistan. Langsung datangi ruang ganti timnas Indonesia dan bilang begini. Langkah timnas Indonesia untuk melaju ke final Piala Asia U23 2024 harus terhenti. Pada laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin malam waktu Indonesia Barat, timnas Indonesia U23 kalah dari Uzbekistan dengan skor 0-2. Kekalahan Garuda Muda di semifinal ajang paling bergengsi di Asia ini menjadi kabar pahit untuk seluruh masyarakat di tanah air. Namun Indonesia masih memiliki kesempatan untuk memperebutkan posisi ketiga dan berpeluang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Usai laga, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir langsung mendatangi para pemain timnas Indonesia di ruang ganti. Dengan semangat menggebu-gebu, Erick Thohir memberikan motivasi kepada skuad Shin Tae-yong agar tidak menyerah, bangkit untuk pertandingan selanjutnya. Erick mengajak Garuda Muda agar tidak menyerah karena masih ada laga selanjutnya yang akan dilakoni untuk merebut 1 tiket Olimpiade Paris 2024. Kita percaya kalian. Kalian bisa. Pak Menpora di sini, Presiden nonton kalian, seluruh rakyat Indonesia nonton kalian, kasih lihat kita bangsa yang kuat, enggak bisa diinjak-injak, ujar Erick Thohir. Ketua PSSI sekaligus Menteri BUMN tersebut juga melantangkan kalimat untuk membangkitkan lagi semangat dan kepercayaan diri timnas Indonesia U23 yang baru saja mengalami kekalahan dari Uzbekistan tersebut. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna
fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, sungguh membuat linglung penduduk Indonesia akibat kekalahan 2-0. Shin Tae-yong bicara buka-bukaan soal penyebab timnas Indonesia U23 kalah dari Uzbekistan. Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong berbicara secara terbuka mengenai penyebab timnya menderita kekalahan dengan skor 0-2 dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Garuda Muda harus mengubur mimpi menjadi juara Piala Asia U23 2024 setelah kandas di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha, Senin malam kemarin waktu Indonesia Barat. Gol Husain Nurchaf pada menit ke-68 disambung oleh aksi bunuh diri Pratama Arhan pada menit ke-86 menyebabkan timnas Indonesia U23 belum bisa mengamankan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Sejumlah keputusan wasit menjadi sorotan seperti menganulir gol Muhammad Ferrari dan juga kartu merah kepada Rizky Ridho. Namun demikian, Shin Tae-yong mengakui bahwa timnas Indonesia U23 memiliki kekurangan dan Uzbekistan tampil dengan sangat baik. Kendati begitu, sang pelatih asal Korea Selatan tidak kehilangan asa mengenai keinginannya membawa timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. Pertama-tama, saya menghargai usaha bagus dari tim kami dan juga Uzbekistan. Saya pikir telah bermain dengan sangat bagus. Ada beberapa hal yang saya sedikit sayangkan, tapi saya tidak mau menyebutnya di sini, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers seusai laga. Uzbekistan memang lebih kuat. Kami masih punya kesempatan untuk lolos ke Olimpiade. Kami akan melakukan persiapan dengan baik untuk lolos ke Olimpiade, tambahnya. Ditanya lebih lanjut tentang alasan apa yang menyebabkan Garuda Muda bermain tidak sebaik biasanya, Shin Tae-yong mengatakan bahwa timnya merasa gugup sejak sebelum bertanding. hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell Wasit VAR awal perusak segala-galanya cenderung merugikan timnas Indonesia U23. 3 laga yang libatkan Sivakorn Pudom di Piala Asia U23 2024 selalu diiringi kontroversi. Wasit asal Thailand Sivakorn Pudom kembali menjadi sorotan seusai laga timnas Indonesia U23 kontra Uzbekistan seiring dengan sederet keputusan kontroversial. Dalam laga kontra Uzbekistan, Garuda Muda harus menerima kenyataan kalah dengan skor 0-2 akibat gol-gol dari Husain Nurchaf 68 dan bunuh diri dari Pratama Arhan 86. Kepemimpinan wasit Shen Yinhao menjadi sorotan karena sederet keputusan yang merugikan Garuda Muda sedari babak pertama. Mulai dari tendangan bebas berpotensi penalti di babak pertama yang dicabut, kemudian gol Muhammad Ferrari yang dianulir pada babak kedua. Selain itu, Rizky Ridho juga menerima kartu merah pada menit ke-84 yang semakin memperburuk keadaan untuk skuad asuhan Shin Tae-yong. Ada kesamaan dari ketiga peristiwa tersebut, yaitu wasit Shen Yinhao menengok kepada VAR terlebih dulu sebelum mengambil keputusan. Wasit yang bertugas di ruangan VAR adalah Sivakorn Pudom asal Thailand, yang sebelumnya juga pernah menjadi musuh para supporter timnas Indonesia U23. Sivakorn merupakan wasit yang juga bertugas di ruangan VAR dalam pertandingan timnas Indonesia U23 kontra Qatar pada 15 April 2024 lalu.
Tak berhenti sampai di situ, Sivakorn Puudom juga menguntungkan Qatar dalam laga kedua fase grup ketika menghadapi Yordania. Masa injury time yang harusnya 10 menit melebar jauh hingga Qatar mencetak gol pada menit ke-103 atau 90 tambah 13 melalui Mohamed Nacheur Al-Manai. Itu membuat Qatar meraih kemenangan atas Yordania dengan skor 2-1 sekaligus meloloskan mereka ke perempat final. VAR sempat mengintervensi, namun wasit Sivakorn Puudom menolak untuk melihat melalui layar dan tetap mengesahkan gol tersebut. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Reaksi keras Justin Hubner kepada wasit usai timnas U23 Indonesia kalah mengenaskan dari Uzbekistan. Ex-Jo PSSI berkomentar, wasit VAR satu ini merugikan kita lagi. Pemain timnas U23 Indonesia, Justin Hubner, menyatakan kekesalannya kepada wasit yang memimpin laga kontra Uzbekistan, Sun Yinhao. Timnas U23 Indonesia harus mengakui keunggulan Uzbekistan 0-2 dalam semifinal Piala Asia U-23 2024 Senin (29 April 2024). Garuda Muda bisa mengimbangi Uzbekistan dengan skor 0-0 di babak pertama. Di babak kedua, sebenarnya timnas U23 Indonesia mampu unggul lebih dulu, tepatnya pada menit ke-60. Muhammad Ferrari mendapat umpan satu sentuhan dari Ramadan Sananta dan mampu mencetak gol. Sayangnya, gol Ferrari dianulir wasit Sun Yinhao setelah melakukan pengecekan VAR karena kaki Ramadan Sananta terekam dalam posisi offside terlebih dulu. Momentum ini langsung dimanfaatkan Uzbekistan untuk mencetak gol pada menit ke-68 lewat sontekan Husain Nurchaev. Salah satu bek timnas U23 Indonesia, Justin Hubner, melayangkan kekecewaannya di media sosial. Ia mengakui Indonesia tak bermain baik hari ini, namun wasit Sun Yinhao juga kerap merugikan Garuda Muda. Kami tidak bermain bagus hari ini, tetapi orang ini dalam kurung Sun Yinhao dalam kurung emotikon marah, tulisnya. Kemenangan 2-0 Uzbekistan membuat timnas U23 Indonesia harus bertanding lagi di perebutan tempat ketiga untuk satu tiket Olimpiade 2024. Sementara itu, ex-Jo PSSI Arya Sinulinga menyinggung wasit VAR dalam laga ini, yakni Sivakorn Puudom. Wasit VAR dari Thailand sama dengan waktu melawan Qatar, tulisnya. Kebetulan dalam dua laga yang wasit VAR-nya adalah Sivakorn Puudom, Indonesia selalu dirugikan. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
Sungguh mengejutkan, warga Cina ikut kesal dengan wasit Shen Yinhao yang banyak merugikan timnas Indonesia U23. Warga Cina sampai kesal dengan kepemimpinan wasit Shen Yinhao pada pertandingan timnas Indonesia U23 melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Wasit asal Cina itu mendapat sorotan dari supporter timnas Indonesia U23 karena dianggap mengeluarkan beberapa keputusan kontroversial yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Pada laga tersebut, Shen Yinhao dianggap mengeluarkan beberapa keputusan kontroversial yang membuat mental para pemain Garuda Muda menjadi menurun. Salah satunya adalah dengan tidak mengesahkan gol Muhammad Ferrari pada menit ke-65. Gol pemain Persija Jakarta itu dinilai berbau offside sehingga wasit membutuhkan VAR untuk mengeceknya. Namun Shen Yinhao mendapat instruksi untuk mengecek VAR usai gol tersebut untuk memastikan apakah ada offside atau tidak. Benar saja, gol akhirnya tidak disahkan karena Sananta sudah ada di posisi offside. Kemudian dia juga mengeluarkan kartu merah langsung kepada Rizky Ridho pada menit ke-84 karena dianggap menekel keras pemain Uzbekistan. Akhirnya Indonesia pun bermain dengan 10 orang. Sebelumnya dia juga mengeluarkan keputusan cukup unik pada babak pertama ketika Witan Sulaiman dijatuhkan. Terlihat sekilas bahwa pemain Bayangkara FC ini dijatuhkan di kotak penalti Uzbekistan. Akan tetapi Shen Yinhao mencoba mengecek VAR untuk memastikan apakah pelanggaran terjadi di dalam atau luar kotak penalti. Tiba-tiba dia memutuskan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Reaksi marah dan kecewa pun tidak hanya ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia, tetapi netizen Cina pun bingung dengan kepemimpinan wasit Shen Yinhao. Mereka menumpahkan amarah dan kesalnya di media sosial paling populer di Cina, Weibo. Menurut mereka ada beberapa keputusan keliru yang dilakukan wasit berusia 38 tahun tersebut. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Sungguh mengharukan demi anak, sambil meneteskan air mata ibu Pratama Arhan minta maaf gawang timnas Indonesia U23 kebobolan gol bunuh diri sang anak. Tolong jangan dihujat. Ibu pemain timnas Indonesia Pratama Arhan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia usai laga semifinal Piala Asia U23 Senin (29 April 2024) malam. Langkah timnas Indonesia U23 dalam memperebutkan trofi Piala Asia U23 gagal sudah usai dijegal Uzbekistan dengan skor akhir 2-0. Sayangnya, salah satu gol yang bersarang ke gawang timnas Indonesia U23 disumbang oleh gol bunuh diri Pratama Arhan. Menanggapi gol bunuh diri, sang ibunda Pratama Arhan, yakni Surati Inawati, langsung meminta maaf usai pertandingan. Walaupun Arhan punya kesalahan, dia manusia biasa tak luput dari salah. Atas nama Pratama Arhan, ibu minta maaf, kata sang ibu. Surati meminta masyarakat untuk tidak menghujat Pratama Arhan dan timnas Indonesia U23. Tetap dukung Arhan, tetap dukung timnas Indonesia untuk melaju ke babak 3 meraih juara 3. Tetap mohon dukungannya dan jangan hujat mereka karena mereka sudah bekerja keras di lapangan, tambahnya. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna
fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Sungguh peristiwa yang tidak disangka dan tidak diharapkan. Shin Tae-yong sampaikan kondisi terkini soal mental skuad Timnas Indonesia U23 usai dikalahkan Uzbekistan. Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong menyampaikan kondisi terkini perihal mental skuad Garuda Muda yang baru saja menderita kekalahan kontra Uzbekistan. Timnas Indonesia U23 harus menerima kenyataan dan mengubur dalam mimpinya menjadi juara Piala Asia U23 2024 setelah kalah 0-2 dari Uzbekistan di semifinal. Shin Tae-yong dan anak-anak asuhnya pernah mengalami kekalahan serupa ketika menghadapi Qatar pada 15 April 2024 yang juga berakhir dengan skor 0-2. Pada saat itu, seusai laga, sang pelatih asal Korea Selatan mengakui bahwa kondisi mental anak-anak asuhnya terdampak karena merasa dicurangi. Namun, kini Shin Tae-yong memastikan bahwa dirinya dan juga skuad Timnas Indonesia U23 masih punya keyakinan teguh untuk meraih hasil positif pada laga perebutan tempat ketiga kontra Irak nanti. Shin Tae-yong mengakui bahwa kondisi mental dan fisik anak-anak asuhnya kelelahan pada saat ini. Namun mereka percaya diri untuk mencapai Olimpiade Paris 2024.